ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah adalah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah ini. Karunia Allah, rahmat Allah mulai sore tadi kan terasa ya. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga kan, hujan. Mudah-mudahan semuanya membawa rahmat kepada kita semuanya, amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya lu menyampaikan permohonan maaf bahwa sebenarnya malam ini yang menyampaikan kajian adalah Pak Ustadz kita Haji Masudi. Beliau tidak ada di tempat karena sekarang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan beliau mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, selamat kembali ke tanah air, ke Banjarmasin. Karena kita mengetahui bahwa beliau dalam kondisi yang barangkali masih belum begitu sehat ya ketika berangkat umroh kemarin. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan Allah mudahkan dalam beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang disebutkan namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, maka dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kewajibanku terhadap Allah dan terhadap dirimu yang engkau tetapkan? Jadi kata Abdullah bin Rawahah ini, wahai Rasulullah, apa kewajibanku terhadap Allah dan terhadap dirimu yang engkau tetapkan untukku? Kemudian Rasulullah mengatakan, kewajibanmu terhadap Allah adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun juga. Jadi kata Rasulullah, kewajibanmu terhadap Allah adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Dan terhadap diriku, kata Rasulullah, hendaklah engkau menjagaku bagaimana engkau menjaga dirimu dan hartamu. Jadi Rasulullah mengatakan terhadap diriku, kata Rasulullah, hendaklah engkau menjaga diriku sebagaimana engkau menjaga dirimu dan hartamu. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau ini semua aku kerjakan, apa balasannya? Katakan dia. Jadi masih minta jaminan apa balasannya kalau itu dikerjakan semuanya? Maka kata Rasulullah, surga balasannya. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, ini adalah perniagaan perdagangan yang menguntungkan. Kata dia, aku tidak akan membatalkannya, artinya aku tidak akan meninggalkannya. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan kalau kita pahami perlahan tentang riwayat ini, maka ketika Rasulullah mengatakan, engkau beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah. Kemudian terhadap diriku, engkau jagalah aku sebagaimana engkau menjaga dirimu dan hartamu. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika laki-laki ini Abdullah ini mengatakan ini perdagangan, ini tijarah, perniagaan yang menguntungkan. Aku tidak akan meninggalkannya. Nah kemudian turunlah ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 111 dan ayat 112 yang bercerita tentang tijarah, itu perdagangan atau perniagaan ini. Kata Allah dalam ayat itu katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
ila akhir ayat. 111 dari surah At-Taubah itu. Ya Allah, sesungguhnya aku akan mengganti, ya kan, membeli dan artinya mengganti dari orang-orang yang beriman itu diri dan hartanya dengan surga. Ini tijarahnya, perdagangannya. Yang oleh para ulama tafsir dikatakan ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan bagaimana Allah membawa hambanya untuk berdagang dengan Allah. Yang Allah ganti dengan surga apa? Kata Allah, aku akan ganti diri dan hartamu dengan surga. Bi'annal amal jannah. Dan siapa yang Allah ganti perdagangan ini dengan surganya Allah? Maka pada ayat 112 kemudian disebutkanlah, dirinci sifat-sifatnya. Siapa orang-orangnya itu? Maka Allah sebutkan at-ta'ibun. Dia orang yang bertaubat. Ini kewajiban kita kepada Allah. Jadi taubat adalah sebuah ibadah, kan? Jadi kalau dikatakan beribadah adalah kepada Allah, maka bertaubat adalah sebuah ibadah. Karena perintah dari Allah. Nah, kita yakin bahwa kita kita yakin bahwa tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah. Semua kita pernah berbuat salah. Salah kepada Allah, salah kepada manusia, salah kepada makhluk Allah yang lainnya, kan bisa saja terjadi. Bahkan orang tidak bertobat, Allah katakan dia orang yang zalim. Wa ma yamlatub ulaika umut zalim. Dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-11 itu kan ayat yang terakhir. Wa ma lam yatub ulaika umut zalimun. Dan yang tidak bertobat adalah dia orang yang zalim. Jadi Allah sejajarkan, bahkan katakannya sejajar dengan kesyirikan, tapi ada mengatakan bahwa tobat ini tidak bertobat zalim itu di bawah kesyirikan. Tapi tetap dia perbuatan zalim. Nah, sebab itu maka kenapa dikatakan bahwa kita yang namanya manusia pernah berbuat salah, katakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kata Allah, orang-orang yang dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kemudian dia ingat Allah. Ya, itu disebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 135 itu tentang dua perbuatan. Ya, kalau dia melakukan perbuatan keji, fahisyah, atau dia melakukan zaliman atau dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, perbuatan fahisyah dalam ayat ini adalah orang yang dia melakukan perbuatan orang lain ikut menderita dari perbuatannya. Contohnya menipu, membunuh, itu kan ya, itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Di samping juga yang lebih berat lagi adalah perbuatan keji itu berzina, itu kan. Nah, fahisyah, menipu kan orang lain menderita, membunuh sama. Tapi al-zalam mu'ampusa'um zakarullah, diingat Allah dengan perbuatan zalim dirinya sendiri itu, ya sendiri yang menanggung akibatnya. Jadi dia menjalan dirinya sendiri itu, orang lain tidak ikut menderita. Contohnya apa? Ada perintah Allah, aqimis shalah. Jadikanlah salat, tapi dia tidak salat. Orang lain tidak berdosa, kita yang tidak salat yang berdosa. Jadi itu ada bedanya dengan itu. Karena kalau diingat Allah, kemudian dia minta ampun, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, kemudian kata Allah, dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Allah memberikan pengampunan. Disebutkan dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 135. Jadi begitu besarnya rahmat Allah itu kan ya, ampunan Allah kepada hambanya. Orang-orang yang katakan la ta'natu min rahmatillah, asa tidak putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosamu. Jadi sudah disampaikan bahwa tidak bertobat adalah orang yang zalim. Hanya pertama kata at-ta'ibunnya orang yang bertobat. Nah, yang kedua kemudian disebutkan bahwa yang Allah ganti perdagangannya adalah dengan surga itu. Ayat 112 dari surah At-Taubah. Tapi kalau al-abidun, dia orang yang beribadah. Nah, beribadah ini kan ada dua, perintah dan larangan. Jadi mana
Al-abidun dalam ayat itu bukan sekedar beribadah disebut orang yang melaksanakan perintah, tapi orang juga yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia ibadah namanya. La taqrabuz zina, ditinggalkan. La taqulur riba, jangan makan riba, dia tinggalkan. Jadi meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu adalah sebuah ibadah. Hanya kenapa dikatakan bahwa takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan yang dilarang, kan itu kan pemahaman sederhananya. Jadi ketika orang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia berbaring meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka disitulah konsep ibadah yang sempurna. Artinya tidak bisa dia melaksanakan perintah, kemudian yang dilarang juga dikerjakan. Nah, itu kan bukan ibadah namanya. Ya kan kalau hari hujan dingin ini kan ya, misalnya dingin malam ini kan ya, ada istilah STMG itu kan, susu telur madu jahe ya, senang ya tuh, nyaman ya, enak gitu kan. Tapi kalau STMG itu sholat terus maksiat jalan, nah ini kan berbahaya kan. Itu hari dingin STMG tapi sholat terus maksiat jalan. Nah jadi ini dikatakan bahwa al-ibadun, al-abidun itu dia orang yang beribadah, menyempurnakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dua-duanya dikerjakan, ini diperintahkan. Makanya kenapa lalu satu kaidah juga disebutkan bahwa ibadatullah ta'atullah wa hudullah wa iltijam masyara'a minad-din. Jadi satu perbuatan akan bernilai ibadah di hadapan Allah kalau dia kerjakan karena ta'atullah wa hudullah, dia tunduk patuh, wa iltijam masyara'a minad-din, dia mengikuti syariat agama, ibadah nilainya. Sholat dia kerjaan karena taat, karena patuh, tuntunan sholat diikuti kan ibadah. Meskipun dia mengerjakan taat dan patuh, tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bukan ibadah. Ya. Contoh misalnya dia sholat, dulu salam akhir kan hanya takbir itu kan, gimana kan ya? Ikuti tuntunannya. Atau puasa itu. Jadi wasyara'a minad-din itu dia berpegang teguh pada syariat agama. Inilah konsep sunnah dalam bahasa agama yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Ini al-abidun itu supaya kita insya Allah mengerjakannya. Hingga seperti apa dulu pernah sampaikan bahwa ketika orang beribadah itu kan tergantung dengan niatnya seperti apa. Karena niat itu yang mau jadikan ibadah itu diterima atau tidak kan. Perbuatan itu diterima sebagai ibadah apa tidak, niat kita kan. Contoh orang datang ke masjid kelelahan, lupa beri contoh. Datang ke masjid itu kan aku istirahat di masjid lagi awak uyuh, istirahat kan beda. Kalau datang ke masjid aku mau mau itikam, mau ibadah, mau sholat, nah kemudian di istirahat itu kan bagus. Tapi kalau niatnya sudah aku ini uyuh banana singgah ke masjid dulu nak baraba-raba sehingga kan dia anak minum-minum kan beda niatnya. Jadi kalau dia datang ke itikaf, ibadah kemudian di istirahat, nah tentu beda nilainya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun. Semua kita memang diperintahkan itu kan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia diperintahkan oleh Allah diciptakan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jin dan manusia ibadah itu. Nah, sehingga bagaimana ketika kita memahami ibadah dalam pemahaman yang luas, maka yang kita kerjakan adalah bukan sekedar apa yang dipardukan, tapi juga apa yang disunahkan oleh Allah, ibadah-ibadah sunnah. Tentunya tentu jauh lebih baik. Karena Allah katakan Islam itu kan sempurna, kan ada yang ibadah fardu, ada ibadah sunnah, kan tidak hanya ibadah fardu saja. Bahkan ibadah-ibadah sunnah ini lebih mendekati kepada ibadah wajib, maka utamanya luar biasa. Contoh misalnya salat malam itu kan tahajud itu kan ibadah sunnah, tapi sudah mendekati kewajiban. Ini sunnah muakkad itu. Jadi kalau dikerjakan kan utamanya luar biasa. Sama baca Al-Quran itu sunnah, ibadah sunnah. Tapi kalau kita kerjakan sudah mendekati sebuah kewajiban, karena perintah Allah, yatluna kitab Allah, maka kebaikannya luar biasa. Allah berikan kemuliaan. Nah itulah kalau kita dulu pernah sampaikan cerita seorang sahabat itu kan yang senang bangun malam kemudian baca Al-Quran, Allah beri kemuliaan. Kenapa? Karena ketakwaannya, karena kesolehannya, karena kedermawanannya kan. Utsman bin Affan itu
Hanya 2 ibadah yang beliau jaga tiap hari itu, tiap malam itu. Sholat dan baca Al-Quran. Memang sedekahnya luar biasa juga Utsman bin Affan itu kan. Maka kalau kita mengerjakan ini, insya Allah Allah berikan derajat kemuliaan. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Allah beri derajat kemuliaan diceritakan dalam Al-Quran itu kan. Meskipun tidak secara khusus disebutkan Utsman bin Affan, tapi para ulama tafsir sepakat mengatakan bahwa surah Az-Zumar ayat 9 itu tentang Utsman bin Affan, qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima. Jadi dia beribadah pada waktu malam, sujud dan berdiri. Namun kira-kira ini satu hal yang kita pantas atau patut untuk diteladani. Jadi usaha kita mengerjakan itu yang Allah katakan tadi astaro. Allah akan beli, Allah akan ganti dengan surga. Inna Allah astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annala umul jannah. Kata Allah akan mengganti dan beli dari orang-orang yang beriman itu diri dan hartanya dengan surga. Ini perdagangan yang luar biasa, tidak terhitung ternilai dengan apapun juga kecuali kebaikan yang didapatkan. Karena Allah berjanji akan memberikan tempat yang terbaik di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu al-abidun. Yang ketiga disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 112 itu al-hamidun, dia orang yang memuji Allah. Ya, orang yang memuji Allah, orang yang selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, wa kabbir takbira. Agungkanlah Allah seagung-agungnya, besarkanlah Allah sebesar-besarnya. Ini perintah. Makanya kenapa kita diajarkan untuk banyak berzikir itu kan ya. Tentang asma Allah, ayat Al-Quran yang kita baca, itu kan sebenarnya untuk kebesaran Allah. Pengakuan kita tidak berdaya di hadapan Allah, lalu dengan melafazkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan kita yakin itu sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Orang-orang yang begitu mudahnya dia tinggalkan yang Allah perintahkan, maka ruginya luar biasa. Sementara kita diberi oleh Allah kemampuan, tinggal kemauannya gimana kita. Ada orang yang semangatnya luar biasa, tapi tidak mampu mengerjakan. Ini orang yang diberi kemampuan oleh Allah. Nah, semangatnya kita bangun, kita sendiri yang membangun untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau itu kita kerjakan, Allah beri jaminan. Dengan cara apa Allah menjamin? Ya, kita yakin bahwa kebaikan itu pasti akan didapatkan. Tapi juga Allah akan menjamin orang-orang yang berdosa, tentu keburukan akan didapatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hamidun itu memuji Allah. Bahkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak, orang Nasrani mengatakan Allah itu memerlukan sekutu dalam mengurus alam semesta, kerajaan Allah. Para Majusi kemudian mengatakan Allah itu harus ada penolong. Kalau tidak ditolong maka tidak bisa berbuat apa. Maka kemudian turunlah wahyu Allah dalam surah Al-Isra ayat 111 itu. Ayat yang terakhir itu. Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 111. Jadi dimulai dengan kata pujian kata Allah. Wa qulil hamdu lillahi lam yatta'id walad wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbir takbir. Segala puji bagi Allah. Bahwa Allah itu tidak ada punya anak itu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengurus alam semesta kerajaannya dan tidak memerlukan pertolongan bagi Allah untuk berbuat sesuatu. Perintahkan wa kabbir takbir, agungkanlah Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya. Zatnya Allah, sifatnya Allah, af'alnya Allah, perbuatan Allah, kemudian hukum Allah, asma Allah. Itu kan yang disebutkan Al-Maraghi dalam tafsirnya itu. 5 hal yang diagungkan kata Al-Maraghi tentang ayat itu. Pertama, zat Allah. Allah itu esa, tunggal, tidak memerlukan pertolongan makhluknya. Yang kedua, sifat Allah. Allah memiliki sifat yang sempurna, tidak ada berkekurangan dengan sifat Allah. Yang ketiga, af'alnya Allah, perbuatan Allah. Saya yakin bahwa yang terjadi pada diri kita dan alam semesta ini ciptaan Allah itu karena Allah yang berkehendak. Hukum Allah kita agungkan, jangan protes dengan ketetapan Allah.
Kalau haram ya haram, halal ya halal, baik ya baik, buruk ya buruk, kan tidak bisa dicampur adukan. Nah, sama dengan asma Allah yang kelima itu. Jadi wakabbir mutakbir. Nah, ini disebut dengan al-hamidun. Orang yang dia banyak memuji Allah dengan lisannya, dengan perkataannya. Karena kita yakin bahwa ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah An-Nur itu kan ya, surah An-Nur sudah yang ke-24 pada ayat 24, apa kata Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu alaihim, pada hari itu kata Allah akan bersaksi atas mereka, alsinatuhum, lidahnya, mulutnya, wa aydihim, tangannya, wa arjuluhum, kakinya, bima kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah sebutkan, kata Allah nanti akan bersaksi semuanya. Jadi kalau kita sedang berkata fitnah itu kan ya Allah, atau melakukan mencari-cari kesalahan orang lain dengan lidah kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, apalagi dengan perbuatan, ini luar biasa dosanya, keburukannya. Jangan kadang-kadang dicari-cari kesalahan orang itu kan ya, mengatakan sesuatu yang tidak baik, tidak benar dengan perkataan, dengan perbuatannya. Kata Allah semuanya akan bersaksi, akan bersaksi kapan di akhirat nantinya. Setelah kata Allah, mulutmu dikunci rapat, maka tangan, kaki akan berkata, termasuk alat indera tubuh kita yang lainnya. Maka bersyukurlah kita malam hari ini orang-orang yang begitu mudahnya melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, meskipun tadi hari hujannya. Hujannya kada lawas kan ya. Alhamdulillah. Dengan semangat beragama, semangat beribadah kita sampai ke sini. Maka disebut dengan yang keempat itu asy-syaibun, kata Allah. Jadi at-taibun, al-abidun, al-amilun, asy-syaibun. Orang yang mengembara keluar dari rumahnya menuju tempat ibadah di mana agama Allah diajarkan, ayat Allah disampaikan. Maka kelelahannya, kata Allah, pengorbanannya sampai ke tempat ibadah itu, dia duduk, maka Allah ganti dengan surga. Nah, ini siapa yang kada hendak dengan dia? Malam ini kita mulai rumah, tadi mulai sore itu. Semangat kita kan itu. Girohnya luar biasa untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Jadi kata Allah, kelelahanmu, pengorbananmu, itu Allah ganti dengan surga, bi anna laqamal jannah. Kenapa? Ya karena Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Artinya ketika Allah berikan kemampuan, kita bangun kemauannya. Nah, dua-duanya bersatu, maka jadilah kita sampai ke tempat yang mulia ini. Nah, ini kata Allah, kalian asy-sya'i'un, itu orang yang dengan susah payah berupaya untuk mencari ilmu, ya, yang mengembara demi ilmu, demi agama, seperti itu kan tafsir yang mengatakan. Jadi Allah akan berikan kebaikan. Nah, tapi bagi orang-orang yang merasa nyaman, gak ada apa-apa juga, itu kerugian yang luar biasa. Sementara dia mampu dan beri kesempatan oleh Allah untuk beribadah di tempat yang mulia ini. Makanya kenapa orang-orang yang disebut dengan asy-syaibun itu Allah selalu berikan kemudahan. Semangatnya, jirohnya itu Allah berikan kemudahan. Ada jalannya dia untuk mudah sampai ke tempat yang mulia. Ada jalannya Allah berikan agar dia mendapatkan ajaran agama Allah. Orang yang hatinya diisi dengan hidayah oleh Allah, maka dimudahkan. Nah, pintu hidayah itu kan tentu dulu pernah sampaikan melalui Al-Quran. Al-Quran perintahkan kita untuk silaturahim. Ini kan sebenarnya maknanya silaturahim juga kan datang ke majelis ini. Makanya Allah kata, walladzina yasiluna ma amarallahu ayyusholah. Dan orang yang kata Allah yang diperintahkan untuk menghubungkan apa yang diperintahkan. Silaturahim di majelis seperti ini, Allah katakan dialah yang disebut dengan ulul albab, orang yang berakal. Kan pada surah Ar-Ra'd kan surah yang ke-13 ayat 19, 20, 21 itu kan. Apa man ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Jadi Allah menyebutkan
Beda kata Allah orang yang dia mengetahui dengan apa yang Allah turunkan sebuah kebenaran dengan orang yang buta. Hanya orang yang berakal sehatlah yang bisa mengambil pelajaran, menerima pelajaran yang Allah sebut dengan ulul albab tadi. Siapa di antaranya? Orang yang datang ke majelis seperti ini. As-sa'ihun dan juga membangun silaturahim. Ayat 21 dari surah Ar-Ra'd itu. Nah, jadi mengkirakan ini hal-hal yang kita bisa pahami dengan sederhana sekali gitu. Bahwa ketika Allah bangun kesadaran kita untuk mencari ajaran agama Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka Allah akan buka pintu kebaikan, Allah akan buka pintu kemudahan mencarinya, menjalaninya, dan itu kita bisa rasakan. Orang yang sekedarnya mengkirakan kadang terasa berat itu. Apalagi misalnya datang ke masjid itu terasa berat melangkahkan kakinya. Kalau dia punya kemauan yang kuat, sungguh-sungguh Allah akan memudahkan. Dan ini bisa kita buktikan. Yang mungkin sudah merasakan itu kan. Jadi ketika kita punya keinginan yang kuat untuk sampai ke tempat yang mulia, masjid ini, maka Allah akan memudahkan. Makanya katakan dialah orang yang beriman. Dan salah satu ciri orang yang beriman dia ya'muru masjid Allah, orang yang memakmurkan masjid, kata Allah. Innama ya'muru masjid Allah man amana billahi yawmil akhir wa aqamus shalah. Nah, jadi dia orang yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka itulah orang yang memakmurkan masjid Allah. Kan itu At-Taubah kan sudah yang ke-9 ayat 18 itu. Jadi ya'muru masjid Allah. Nah, kadang orang memahami ya'muru itu makmurkan masjid hanya dengan ibadah-ibadah yang ritual seperti sholat itu kan. Tapi ada kegiatan yang lain yang disebut dengan ya'muru masjid Allah. Kita di masjid itu diadakan ta'lim, kajian, kemudian di masjid itu diadakan barangkali bagaimana kita memperbanyak pemahaman, meningkatkan pemahaman tentang agama Allah. Kan bisa berbagai cara. Seperti dengan ya'muru masjid Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah. Nah, ini as-sa'ihun tadi. Ini bersyukurlah kita yang dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke sini. Yang berikutnya pada ayat 112 itu surah Al-Taubah, ar-raki'una sajidun. Orang yang kata Allah dia banyak rukuk dan sujud, maka itu yang disebut dengan orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Disebut tadi dengan mendapatkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Ar-raki'una sajidun. Jadi banyak dia rukuk dan sujud, malam misalnya kelelahan yang dia lakukan Allah ganti dengan surga. Saya kita bayangkan, ini kan cerita Utsman bin Affan tadi kan sajidah wa qa'ima, sujud dan berdiri, bangun malam untuk ibadah. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidah wa qa'ima, ya jarul a'irah wa yarju rahmat rabbih. Man wa qanitun anna al-laili sajida wa qa'ima yahjarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Jadi bangun malamnya itu karena takut dengan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Ini dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi dikatakan ar-raki'una sajidu, dia rukuk dan sujud. Nah, itu kan salat kan. Di pada ayat 112 sambungannya itu orang-orang yang berdagang dengan Allah dibalas dengan surga. Allah katakan satu sifatnya adalah orang yang banyak rukuk dan sujud. Nah, sujud itu kan bukti penghambaan kita kepada Allah. Bukan sekedar sujud mengatakan da'i di tempat sholat. Itu pembuktian kita tentang ketidakberdayaan kita kerdil di hadapan Allah. Pengakuan penghambaan kepada Allah. Jadi bukan sujudnya itu seperti menghamba kepada pembesar itu kan ya. Jadi kita menghambanya kepada Allah. Nah, ini yang dibuktikan dengan cara apa? Ya tadi kita melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah. Tidak setengah hati mengerjakannya, tapi bersungguh-sungguh. Kata Allah, kalian kerjakan ar-raki'una sajidu. Ini bukti yang jelas bagi kita. Allah akan berikan jaminan kebaikan. Nah, kalau ini kan dipahami secara sederhana. Sebenarnya sujud itu kan bukan kita meletakkan da'i di atas tempat sujud saja. Itu sebenarnya penghambaan. Karena sujud itu kan kita meletakkan da'i kita sejajar dengan alas kaki. Ya, dan bahkan maaf dalam bahasa yang vulgar, bahkan da'i kita, wajah kita tuh lebih rendah dari kemaluan kita sendiri.
Dalam sujud itu kan, kita kan bisa merasakan, buktikan. Ketika dai sampai di tempat sujud, itu kan lebih rendah dari kemaluan kita sendiri pada waktu sujud itu. Itu yang Allah sukanya luar biasa. Banyak bersujud, banyak menghamba kepada Allah. Nah, orang tidak mau sujud itu yang sombong luar biasa. Dia orang yang sombong itu kan, dia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau menghamba kepada Allah. Perkataan dia orang-orang yang sombong. Nah, kesombongan ini yang membawa pada sebuah kebinasaan. Pengakuan kita dengan lisan saja itu sombong, itu sudah berbahaya. Cerita Fir'aun, cerita Qarun dalam Al-Quran itu kan belum lagi cerita yang lainnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran, umat-umat terdahulu itu. Umat Nabi Nuh. Banyak yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, kenapa kata Allah sebelumnya al-amiruna bil ma'ruf wan na'yuna 'anil munkar. Dia orang yang selalu berupaya untuk mengajak orang ke jalan kebaikan dan mencegah orang ke jalan keburukan. Mengajak. Gue sedang menggunakan kata mengajaknya bukan menyuruh. Kalau menyuruh itu kan kita sepertinya main perintah. Mengajak itu kan sama-sama itu. Meskipun makna harfiahnya adalah menyuruh orang berbuat kebaikan. Itu mengajak orang berbuat baik, berarti kita juga ikut mengerjakannya. Bukan sekedar memerintahkan. Kalau mengajak itu kan sama-sama kan, kalau menyuruh bisa kita ikut, bisa tidak. Tapi kalau kita mengajak berarti sama-sama mengerjakannya. Nah, kalau kita ngajak orang baca Al-Quran, sama-sama baca Al-Quran. Ngajak orang sholat berjamaah, sama-sama kita sholat berjamaahnya. Panjang kesempatan Allah berikan kesempatan kita mampu mengerjakannya, ya kita kerjakan. Kecuali memang ada uzur itu atau beralangan yang tidak bisa kita melakukannya, maka tetap kita diajarkan untuk mengerjakan syariatnya tanpa menggugurkan kewajibannya. Nah, itu dalam surah At-Taubah ayat 112 kata Allah, al-amiruna bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi di rumah itu yang paling gampangnya. Kita ngajak orang-orang di rumah untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun malam misalnya. Dan ada hadis Nabi yang menyebutkan seorang suami yang bangun malam kemudian menyebabkan istrinya ibadah, maka dia dapat surga. Kalau seorang istri yang bangun malam kemudian dibangunkan suaminya beribadah, maka dia dapatkan surganya Allah. Hadis sahih. Nah, kata hadis itu mengatakan bangunkan suamimu dengan percikan air di wajahnya. Itu hadisnya. Kemudian dibangunkan suaminya dengan memercikan air ke wajahnya. Nah, dia ibadah, surganya Allah menanti. Sama seorang suami yang bangun malam kemudian dibangunkan istrinya dengan memercikan air ke wajahnya, dia beribadah, maka dia dijanjikan Allah dengan surga. Hadis itu kan kita Banjar itu kan dipipiki banyu kan ya. Kalau bensin bur kan bakal ayam nah malam dia kurang gorengan kan bakal ayam nih kan ya. Hadis itu kan dipipiki kan. Coba aja kan, lu kalau kan tuh punya lambat bangun. Bangun tak? Cuma disimbur, nah itu kan bola hal kan. Jadi begitu indahnya hadis Nabi itu mengajarkan itu. Nah, jadi ketika kita kembalikan dengan ceritanya Abdullah bin Rawah itu kan kewajiban terhadap Rasulullah apa? Engkau jagalah diriku sebagaimana engkau menjaga dirimu dan hartamu. Nah, kita kan tidak mungkin menjaga Rasulullah setiap saat. Maka yang dimaksud dengan menjaga diriku kata Rasulullah itu jagalah sunnahku. Itu makna cerita hadis itu. Ini jagalah sunnahku. Nah, itu kan bagaimana engkau menjaga dirimu dan hartamu. Dan kalau dipahami menjaga diri Rasulullah tidak mungkin setiap saat bisa. Masa kita para sahabat tidur dengan Rasulullah terus tidak mungkin kan. Jadi memahami ayat apa hadis itu adalah jagalah hadis-hadisku kata Rasulullah, sunnahku itu. Lalu pernah sampaikan ada hadis yang paling sahih itu kan, man tahya sunnati faqad abani wa man abani kana ma'ibal jannah. Jadi menghidupkan sunnah Rasul itu ciri orang yang menjaga Rasulullah. Nah, kalau di bulan-bulan seperti ini banyak orang mengatakan sunnah Rasul itu kan ya silah aja lah. Paham masing-masing itu sudah itu kan ya. Ini kan kalau bulan-bulan seperti ini banyak yang mengatakan kalau ini cinta Rasul, muliakan Rasul. Karena ada hadisnya, ada sunnahnya. Ya silakan aja lah sudah itu kan. Kadang dijelaskan juga susah juga kan, itu kan jadi silakan aja sudah.
Nah, tapi memahami itu adalah menghidupkan sunnah itu memahami dan mengerjakan, bukan sekedar paham. Banyak orang yang paham tapi kada menggawi. Banyak orang yang tahu tapi kada mengerjakan. Tahu lah pian kalau bulan Ramadan itu puasa, tahu aja sih kada puasa, itu kan ya. Kan tahu lah pian kalau mendengar ajan itu sholat, tahu aja, tapi sini tak merah-merah aja, itu kan tahu aja tuh. Jadi memahami, mengetahui dan mengerjakan itu maksud dengan hadis tadi itu. Jadi kuncinya pada perbuatan. Kalau katakan ikmalu kata Allah, kerjakanlah, berbuatlah, beramallah, itu kan dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 13 itu. Jadi itu pembuktiannya. Nah, jadi itu ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhirnya dalam surah At-Taubah ayat 122, al-hafizu wal-hafizuna bi hududillah, orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Dia jaga agama Allah, dia jaga syariat agama Allah dengan hartanya, dengan dirinya, maka Allah berikan balasan surga. Itu perdagangannya. Jadi pada surah At-Taubah ayat 112 dengan at-ta'ibuna al-'amiduna al-'amidun sya'in ar-raki'un as-sajid al-'amiru bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Nah, jadi kan ya ayat itu dengan wa basyiril mu'minin. Gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi menjaga hukum Allah itu luar biasa kebaikannya. Syariat agama Allah. Bahkan dalam satu ayat yang lain disebutkan pada surah Al-Fat itu kan di antara surah yang ke-49, surah yang ke-48 itu kan. Ya, ayat yang ke-9 itu kan tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tu'akkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi orang yang diberikan kemenangan itulah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dia kuatkan agama Allah, dia jaga agama Allah, wa tu'akkiruhu, dia besarkan Allah, dia agungkan Allah, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan dia bertasbih pada waktu pagi dan petang. Dengan sungguh, dengan orang yang memperoleh kemenangan kata Allah. Ya. Nah, jadi kira-kira ini hukum Allah itu kan sebuah hal yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya dalam ayat tadi 111 dari surah dari surah Al-Isra tadi kan wakabbir takbira. Salah satunya adalah mengagungkan Allah dalam hukumnya. Tidak bisa kita menggugat, merubah-rubah. Nah, memang ada dalam kaidah Islam itu disebut dengan al-ata wal tajaddud itu. Al-ata wal tajaddud itu yang hukum itu bisa tetap dan bisa berubah. Tapi berubah itu bukan syariat agamanya, tapi perilakunya, perbuatannya bisa berubah. Contohnya hukum tetap itu kan sholat, itu wajib, tapi perbuatannya bisa berubah. Itu disebutkan al-ata wal tajaddud dalam karakteristik agama Islam, dan Islam itu. Ini ada al-basata wal yusru, Islam itu sederhana dan mudah. Al-ata wa tajaddud, Islam itu tetap dan berubah. Nah, salat itu kan al-ata, tetap hukumnya syariatnya, tapi perilakunya bisa berubah. Kapan? Ketika tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, kalau berbaring, kan terlentang, kemudian dengan isyarat, itu kan bisa berubah. Sama puasa itu kan kewajibannya tetap, tapi bisa berubah dalam pelaksanaannya. Bisa dikerjakan di bulan Ramadan, maka dikerjakan di bulan yang lainnya. Nah, jadi bisa berubah. Nah, itulah sempurnanya Islam, itulah mudahnya Islam itu. Jadi tidak ada Islam itu yang memberatkan, kecuali kita sendiri yang mengolah kita itu berat beribadah. Semuanya Allah mudahkan. Maka disebut dengan al-basata wa yustur, Islam itu sederhana dan mudah. Itu salah satu karakteristik ajaran Islam. Samping ajaran Islam yang lain itu sifatnya adalah karakteristik Rabbaniyah, kan ketuhanan. Kita yakin bahwa ajaran Islam itu adalah Rabbaniyah, bersumber dari wahyu Allah. Sumulia, kan sempurna. Yang sebut tadi yang disampaikan di Al-Jihad itu kan tentang sumuliyatul zaman, sumuliyatul makan, sumuliyatul min'aj, itu kan. Di Islam itu ada sempurnanya dalam zaman itu sepanjang masa. Tidak akan pernah berubah hukum Allah itu. Semuanya makan itu tempatnya tidak ada tempat tertentu saja Islam itu berlaku, seluruh alam dunia ini Islam itu berlaku. Semuanya minhaj itu kan kandungan ajarannya kan
Lengkap. Bicara soal akidah, ibadah, muamalah, akhlak itu kan semua dalam Islam ada. Nah itu dirangkum dalam perintah dan larangan, petunjuk dan peringatan. Jadi akidah, ibadah, muamalah, akhlak itu kan dirangkum dalam perintah dan larangan, petunjuk dan peringatan. Nah itu disebut dengan sumuliyatul min'aj, sumuliyatul zaman, sumuliyatul makan. Jadi tempatnya itu sempurna, tidak pernah berubah dimanapun juga. Zaman masanya tetap sepanjang masa sampai hari kiamat nanti tetap hukum Allah itu berlaku. Tidak lalu misalnya karena ini turun wahyu di tanah Arab, lalu hukum Allah itu berlaku di jazirah Arab saja, tidak bisa kan? Sepanjang dia ada ajaran Islam, maka itulah ajaran yang kita ikuti, tentu hukumnya juga hukum Allah. Nah banyak kalau bicara hukum Allah itu kan tentang perintah larangan itu kan tentang amanah, hianat, segala macam itu. Ya, dan kira ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini sebagai renungan sederhana saja, bahwa sebenarnya kita ini dibuka oleh Allah pintu untuk berdagang yang Allah ganti dengan surga balasan. Kata Allah, pertama banyak bertobat, yang kedua beribadah, yang ketiga memuji Allah, yang keempat mengembara keluar dari rumah pelajari agama Allah, yang kelima dia banyak rukuk dan sujud, yang keenam dia ajak orang berbuat baik, cegah berbuat yang tidak baik, yang kedelapan, tujuh tadi, dia menjaga hukum Allah. Nah ini kalau dikerjakan kata Allah, wabashshiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita sudah mengerjakannya, dia yang Allah tugaskan dengan firman-Nya ini, maka tinggal kita bagaimana menjaga kekonsistenannya, kan keistiqomahannya. Orang-orang yang istiqomah maka dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia kerjakan. Nah inilah barangkali sudah sampaikan dalam apa yang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.